kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Komaria Aziza, NIM 194420002. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pengertian perencanaan pembelajaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan adalah proses, cara, atau perbuatan merencanakan, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wulandari, NIM 194420012. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan dari pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan perilaku dalam bidang kognitif, yaitu adalah pengembangan kemampuan intelektual siswa. Misalnya, kemampuan penambahan pemahaman dan informasi agar pengetahuan menjadi lebih baik. Yang kedua, pengembangan perilaku dalam bidang afektif adalah pengembangan sikap siswa terhadap bahan dan proses pembelajaran maupun sikap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga adalah pengembangan perilaku dalam bidang psikomotor, adalah pengembangan kemampuan menggunakan alat atau otot tertentu maupun menggunakan potensi otak untuk memecahkan permasalahan tertentu. Fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan memberikan umpan balik yang menggambarkan berbagai kelemahan sehingga dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun dengan benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah kita melakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang disusun. Fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan suatu pelajaran yang tertentu dan efektif. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah hal sekedar menyampaikan materi, namun membentuk manusia yang utuh dan tidak hanya berkembang dalam aspek intelektual, tetapi juga dalam aspek sikap dan keterampilan. Fungsi kontrol dan evaluatif. Mengontrol keberhasilan siswa merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari, NIM 194420012. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip perencanaan pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran terbagi menjadi 4. Yang pertama, kompetensi yang dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran harus jelas. Makin konkret kompetisi, makin mudah diamati dan makin tepat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk membentuk kompetensi tersebut. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus sederhana dan fleksibel, serta dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan pembentukan kompetensi siswa. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan yang disusun dan dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran harus menunjang dan sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, perencanaan pembelajaran yang dikembangkan harus utuh dan menyeluruh, serta jelas pencapaiannya.